Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Gak kerasa, sekarang kita udah di pertengahan bulan Juli. Sebentar lagi masuki bulan Agustus. Sudah lebih dari setengah chapter di tahun ini kita lalui. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, terpelihara, dan gak berkekurangan suatu apapun. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu dalam janji Allah. Pertama, definisi janji itu sendiri adalah kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Di dalam hidup kita mungkin kita sering membuat janji, atau di dalam hidup kita sering dijanjikan sesuatu oleh orang lain, baik oleh teman, pasangan, rekan bisnis. Hanya nggak selalu janji itu sesuai dengan kenyataan ataupun harapan kita. Seringkali mungkin kita kecewa karena orang yang menjanjikan sesuatu, contohnya misalkan profit di dalam usaha, nggak sesuai dengan kenyataan dan membuat kita nggak menaruh ekspektasi lagi atau nggak percaya sama orang tersebut. Nah, saya ingin membahas di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau janji Allah itu adalah ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, tidak mungkin Tuhan nggak menepati. Tuhan yang sama yang menolong bangsa Israel, Tuhan yang sama membelah Laut Merah, Tuhan yang sama pula yang menuntun, memimpin kehidupan kita ke depannya. Mungkin saudara atau saudari pernah memegang janji Tuhan dengan penuh percaya, penuh yakin, dengan penuh iman. Tapi seiring berjalan waktu merasa hidup flat, hidup gitu-gitu aja, nggak ada terobosan, nggak ada kemenangan, nggak ada pemulihan. Saya ingin membahas, mengapa manusia sering bimbang atau sering takut akan janji Allah yang tidak terpenuhi. Yang pertama, saya ingin membahas menurut kebenaran firman Tuhan, mengapa manusia sering bimbang akan janji Allah. Yang pertama, karena tidak yakin akan berhasil atau takut gagal. Takut gagal tersendiri ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, takut gagal karena takut menghadapi masa depan atau hal yang baru. Manusia nggak pernah bisa memprediksi ke depan akan seperti apa. Banyak yang direncanakan, gak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Banyak yang mengecewakan. Bagaimana cara menanganinya? Pertama, kita harus ada persiapan di dalam musim penantian. Kita gak bisa hanya pasif, tapi kita harus bergerak. Karena kita itu rekan sekerja Allah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita perlu persiapan. Kitab Roma pasal keempat ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan jadi bapa banyak bangsa. Di Alkitab menjelaskan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya atau ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya. Kalau apa yang sudah Tuhan firmankan, Tuhan yang sama akan menggenapi. Kedua, mungkin kita takut gagal karena pernah gagal sebelumnya. Bisa jadi di dalam hubungan, bisa jadi di dalam pengelolaan keuangan, bisa jadi di dalam bisnis, pekerjaan, relationship, atau hal-hal lainnya. Bagaimana cara menanganinya? Pertama, kita harus belajar dari kegagalan sebelumnya. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita kembangkan ke depannya. Kedua, jangan ulangi kesalahan atau dosa yang sama. Banyak orang merasa hidupnya stuck, hidupnya nggak ada perkembangan, hidupnya nggak ada pertumbuhan, karena seasonnya itu muter-muter di situ aja atau alias nggak kemana-mana. Albert Einstein pernah berkata, seseorang yang paling bodoh adalah orang yang mengharapkan hal yang baru, terobosan, atau hal-hal yang di luar batas imajinasinya, tetapi melakukannya dengan cara yang sama berulang-ulang. Kita perlu minta hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus di dalam setiap keputusan yang kita buat dalam hidup. Karena kita itu terbatas, tapi Tuhan sendiri nggak terbatas. Tanpa Tuhan itu semuanya sia-sia, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita butuh Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang kedua, kenapa manusia sering bimbang? Kita sering jatuh di dalam perbandingan, alias suka membanding-bandingkan diri sendiri atau orang lain. Di era sosial media, sangat mudah untuk membandingkan kehidupan. Kita bisa lihat Instagram Story, TikTok, atau media platform lainnya, melihat kehidupan orang yang seolah rumput tetangga itu lebih hijau atau lebih diberkati, sehingga kita kadang imannya menjadi lemah. Kita merasa insecure, merasa Tuhan gak baik, merasa kenapa Tuhan gak tolong saya gitu. Comparison is a thief of joy. Perbandingan itu pencuri terbesar di dalam damai sejahtera.
Prestasi, karir, keluarga, status, keuangan sangat mudah untuk diperbandingkan zaman sekarang. Saat seseorang di dalam keadaan lemah atau insecure, perbandingan akan membuat kita ragu akan diri kita sendiri. Dan yang lebih parah lagi, membuat kita ragu akan janji Tuhan, atau bahkan membuat kita itu nggak percaya lagi sama Tuhan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana sikap di dalam menantikan janji Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sia-sia tanpa keselamatan. Karena semuanya itu ada karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Di dalam setiap proses kehidupan, hendaknya kita memilih. Pertama, prioritasnya itu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita itu hidup bukan punya kita lagi sendiri, tetapi Kristus dan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Bahkan Roh Kudus itu menjadi penolong, pendamping, yang menguatkan kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita setiap saat. Pertama, pilihlah yang menyenangkan Tuhan. Lalu, pilih yang melewati proses. Tiada buah atau panen melimpah tanpa benih yang tertanam dan bertumbuh terlebih dahulu. Kita harus setia di dalam setiap musim kehidupan, apapun proses yang jalani dengan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan itu baik dan kita akan melewatinya dengan baik bersama Tuhan. Saat diproses, pilihlah untuk taat, karena saat kita taat, di situ karakter kita diuji dan dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus sendiri. Berpegang pada janji Allah akan memperkuat iman dan kepercayaan kita, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham, bapak orang beriman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam mulutnya kesehariannya nggak ada sungut-sungut, nggak ada sumpah serapah. Malah ia bersyukur, percaya, dan memuliakan Allah. Tuhan berjanji dan Tuhan akan menggenapi. Mungkin ada mimpi-mimpi, ada visi-visi yang dulu pernah terlintas, pernah merema di dalam hati saudara. Ketika saudara masuk rancangan Tuhan, hiduplah dengan iman, percaya setiap prosesnya. Berjalan bersama Tuhan itu seperti memegang pelita, hari demi hari, day by day, step by step. Tapi at the end, ujungnya Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan ke kemenangan lain, dari satu kebaikan ke kebaikan lain. Dan semua itu bukan karena kuat, gagah, karena kepintaran kita, tapi semua karena kasih karunia. Iman akan terus bertumbuh seiring waktu, seiring pengenalan akan Dia, dan seiring pengalaman berjalan bersama Dia. Dan yang terakhir, berpegang pada janji Allah itu akan memuliakan Allah. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Apapun kondisi saudara, ketika Tuhan berkata di dalam firman-Nya, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan bukan menjadi turun. Hidup karena iman dan melihat karena percaya, bukan karena keadaan. Keadaan bisa berubah-ubah, perasaan bisa naik turun. Tetapi hidup karena firman Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan firmankan akan Tuhan genapi. Mungkin ada yang lemah secara kesehatan, mungkin ada yang lemah secara keuangan, mungkin keluarga sedang gak baik-baik aja, keadaan gak baik-baik aja. Tetaplah memilih untuk percaya. Percaya dan berserah sama Tuhan kalau Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya. Bagaimana sikap kita dalam menunggu? Sedikit review untuk devotion pagi hari ini. Bagaimana sikap kita dalam menunggu atau menghidupi janji Allah? Yang pertama, jangan bimbang, jangan ragu, percaya saja. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek dan musim kehidupan. Saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan biarlah damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, dimanapun kita berada, apapun musim kehidupan kita. Terus berpegang pada janji Tuhan dan percayakan karakternya Tuhan. Saat kita mengenal siapa Bapa yang kita sembah, apapun keadaan kita, mulut kita akan tetap mengucap syukur. Mulut kita tetap akan memuji dan percaya. Bahkan di dalam lembah kekalaman sekalipun, Allah yang sama itu setia, takkan pernah meninggalkan kita, dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, firman Engkau. Biarlah ada kebenaran yang memerdekakan bagi kami semua, jemaat di tempat ini atau siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini. Ada kelepasan, ada terobosan, ada kemerdekaan. Kalau Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang setia, dan sekali-kali Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin akan digenapi di dalam kehidupan kami. Apapun musim kehidupan kami, Engkau selalu baik. Biarlah Tuhan mata dan hati kami tertuju padamu. Percaya dan mengandalkan Engkau setiap saat. Walau mungkin keadaan kami gak baik-baik saja. Kami percaya Tuhan berdaulat. Kami percaya pertolongan-Mu gak akan pernah terlambat. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Dan biarlah kami semua jemaat di tempat ini bisa lebih kenal pribadi Engkau lebih dan lebih lagi. Mengasihi Engkau lebih. Dan hidup di dalam iman karena percaya kepada janji-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Segala yang gak baik dan semua yang jahat kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Yang berkekurangan Tuhan limpahkan, Tuhan cukupkan, Allah memberkati. Kami juga berdoa yang sakit saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan diri kami Tuhan, jemaat gereja ini, semua keluarga kami ke dalam rancangan-Mu yang sempurna. Dan hanya Engkau saja Allah yang hidup yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih sudah bergabung di acara Devotion Gereja ICC Bandung. Sampai berjumpa di acara Devotion Gereja ICC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.